Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ya telah memberikan kepada kita kesempatan lahir batin tetap bisa menjalankan aktivitas di bulan Ramadan yang penuh berkah ini di hari ke-17 Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah memasuki acara parenting yang ketiga, yakni lakikan anak laki-lakimu. Namun sebelum itu ada video terlebih dahulu yang insyaallah akan Nah, ayah bunda yang berbahagia, insyaallah atau SMPT Insan Mata kita masih membuka penerimaan peserta didik baru. Buka untuk 4 kelas dan insyaallah masih membuka sampai Juni nanti. Silakan videonya, Ustaz. Alhamdulillah untuk ayah dan bunda, bagi yang punya anak saudara atau andai tailau atau anak saudara dan kerabat bisa yang masih kelas 6 dan mau ke jenjang SMP, silakan bisa mendaftar gitu, masih dibuka pendaftaran dari PPDB SMPT Insan Mata. Kemudian ada pengumuman juga untuk pelajar dari SMPT Insan Mata akan mengadakan ngabuburit online bersama
Hamas Syahid. Insyaallah untuk waktunya Jumat pekan depan di 15 Mei 2020 tentang atau bertemakan tentang ayo berperan bukan baperan. Oke, insyaallah untuk Jumat pekan depan. Kemudian Insan Nurmata, Yayasan Insan Nurmata juga punya program pijar, yakni menerima infak, zakat, dan sodakoh dari ayah bunda yang mau mendonasikan. Yayasan Insan Nurmata menerima program zakat, infak, dan sedekah gitu. Saya akan Ustaz videonya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Sekali lagi kepada ayah bunda yang ingin menyalurkan zakat infak sodakohnya, Yayasan Insan Permata menerima donasi zakat berupa zakat mal, zakat fitrah, kemudian infak dan sodakoh begitu. Kemudian sebelum kita ke materi, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam Ustaz Alhamdulillah. Rafif, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Untuk kepada Ayah Irwan, dipersilakan. Baik Ustaz Rafif. Insyaallah. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, apa kabar? Kita sudah masuk ke pertemuan yang agak lebih serius ayah bunda ya. Walaupun kemarin bukannya nggak serius, ini sangat serius. Yaitu bagaimana melaki-laki laki-laki dan bagaimana nanti memperempuankan perempuan kita. Insya Allah pekan depan kita bahas. Nah, video yang tadi yang sengaja saya titipkan ke teman-teman tadi yang kita lihat itu pas banget dengan apa yang mau kita bahas. Jadi melakikan anak laki-laki. Nah, di situ memang ada tiga hal sebenarnya yang kita lihat dari video tadi itu ayah dan bunda yang kita mau refleksikan adalah yang pertama ada anak, kemudian ada ayah. Jadi yang melakikan laki-laki itu memang ayah. Pilihannya memang tidak ada pilihan yang lain kecuali nanti kalau kita bicara soal single parent itu nanti kita bicara khusus. Tapi kalau ada ayah dan ibu lengkap ayah dan ibu, pilihan untuk melaki-lakikan laki-laki itu memang ayah. Memang ayah. Dan kemudian ketika kita melihat tadi ada di video itu ada sebenarnya saya mau sharing dengan ayah dan bunda tapi saya karena waktu nanti kita sharingnya di tanya jawab saja. Kita melihat bagaimana kehadiran ayah ya di ini anak kita di samping anak-anak kita gitu. Jadi bagaimana ayahnya, kalau ayah yang tidak laki-laki mungkin ayah udah kabur itu. Kalau ayahnya kabur, apa yang terjadi? Anaknya hancur, ayahnya hancur. Kalau dia lari, anaknya lari, anjing pasti akan ngejar dan akan gigit ayahnya. Jadi memang pilihannya ayah dan bunda di sekarang ini dilakikan anak laki-laki itu adalah nggak ada, hadapi. Jadi kalau ada ayah yang kurang laki-laki harus jadi laki-laki supaya anakmu laki-laki gitu. Jadi kalau kita serahkan ke orang lain aja nggak bisa ayah gitu. Nah, lebih hebat lagi adalah pertolongan Allah itu akan datang. Pertolongan Allah datang ketika ayah itu, nanti kita bahas insya Allah, ayah itu hadir tidak hanya secara biologis, tapi dia hadir secara ideologis. Nah, nanti pertolongan Allah itu akan datang. Jadi rupanya kunci dalam melakikan anak laki-laki itu adalah sederhana aja ya. Ayahnya hadir secara biologis dan hadir secara ideologis, Allah akan mudahkan pengaturan, Allah akan mudahkan cara pengasuhan anak laki-laki. Allah akan perbaiki semuanya ke laki-laki dan anak laki-laki kita insya Allah. Nah, menarik ya ayah dan bunda ya insya Allah ya. Nah, baik. Kita mau diskusikan sedang materi yang sudah ayah bunda dapatkan itu. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana ada beberapa hal yang harus dibutuhkan anak laki-laki terhadap ayahnya, termasuk juga terhadap ibunya sebenarnya. Demikian juga dengan anak perempuan yang dibutuhkan dari ayahnya. Ada beberapa hal. Kita sudah bahas testosteron, bahas bagaimana anak-anak kita membutuhkan
ayahnya yang ayah yang jangan banyak utangnya gitu ya, ayah dan bunda ya. Sudah banyak yang kita diskusikan. Nah, sekarang kita mau diskusikan lagi, ada beberapa kiat sebenarnya supaya apa yang ayah lakukan di pembahasan kemarin itu menjadi lebih kuat. Nah, tapi sebelumnya ayah dan bunda yang berkata Ta'ala, apa sih tugas ayah atau tugas bunda bagi anak laki-laki? Ini sebenarnya pembahasan kita di SMP, anak SMP. Nah, SMP dan mulai dari anak SMP atau mulai dari anak kelas 5, 6 SD lah ya. Kalau saya nih ayah dan bunda, kalau saya perlakuan terhadap anak kelas 5, 6 khususnya sebenarnya sudah harus kita bedakan perlakuannya terhadap walaupun dia di SD, tapi perlakuannya sudah harus kita lakukan seperti anak-anak, seperti pemuda ya, seperti teman-temannya di SMP sebenarnya. Makanya kalau saya lihat di berbagai sekolah itu, anak kelas 5, 6, terutama anak kelas 6 itu sudah mulai magang pekerjaan bersama dengan kakak-kakaknya di kelas 7, 8, 9 SMP. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu tujuan kita, peran kita ke anak laki-laki itu adalah racing. Jadi memang racing boys. Anak laki-laki itu hebatnya ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memang racing. Jadi kita nggak usah bentuk. Kita kuat, kita dorong saja, dia akan menjadi laki-laki tangguh kelak kemudian hari. Ya. Makanya kemarin saya memberikan ilustrasi bagaimana mengasuh anak laki-laki itu ibarat kita dengan anak laki-laki sedang pergi ke depan, ya, sedang berjalan ke depan, tujuan ke depan sana, dan kita sampaikan kepada anak laki-laki kita, roadmap-nya ini ya nak, kamu udah setuju? Oh iya setuju ayah. Roadmap-nya ke sana, kamu menujunya ke sana, ke depan sana, itu ada titik di depan sana. Nah, tugas kita adalah sebenarnya racing. Racing itu yang kalau pengertiannya di fathering adalah bukan kita tunjukin, ayo langkah 1, 2, 3, 4, enggak itu ya. Tapi ayah dan bundanya akan bilang begini, nak tujuan kita ke titik sana, kemudian kalau anak laki-lakinya bilang, ya aku kalau ke sana boleh nggak aku loncat-loncat? Oh boleh nak. Boleh nggak aku melipir-melipir? Oh boleh nak. Oh boleh nggak aku guling-guling? Oh boleh nak. Gitu. Tetapi ayahnya mengatakan, kalau kamu lewat di sebelah kanan, itu lewat 1 inci saja, itu urusannya sama ayah. Kamu lewat kakimu sebelah kiri 1 inci saja, 1 mili saja, itu urusannya sama ayah. Nah, itu yang racing maksud. Jadi kalau ke depan sana dia akan lari di apa? Itu tugas ayah hanya mengawasi saja dan menghebatkan saja. Baik ayah dan bunda yang berkata subhanahu wa ta'ala, meracing anak laki-laki itu apa targetnya? Jadi nanti kalau anak laki-laki itu di umur 15 tahun ke atas atau di umur 18 tahun atau di umur 20 tahun ke atas itu, kalau di dalam fathering itu targetnya 3 saja ya. Bagaimana dia tumbuh nanti menjadi laki-laki, anak laki-laki pemuda yang percaya diri, itu satu. Yang kedua, bagaimana jadi pemuda yang mandiri. Yang ketiga adalah bagaimana dia pemuda yang bahagia. Oh ayah Irwan, apakah yang ciri-ciri yang lain nggak dibutuhkan? Dibutuhkan. Tetapi yang 3 ini sangat-sangat dibutuhkan untuk anak laki-laki, untuk pemuda kelak kemudian hari. Nah, percaya diri ini sebenarnya ayah dan bunda sudah kita mulai sejak kapan? Di umur 0 sampai 7 tahun, ya, 0 sampai 8 tahun, sebenarnya kita sudah bentuk percaya diri. Nah, dari mana percaya diri itu kita bentuk? Ayah dan bunda sudah melakukannya. Di umur 0-7 tahun itu ayah membentuk apa yang kita sebut dengan self esteem ya. Bagaimana dia memandang dirinya. Bagaimana dia mengatakan kepada dirinya, wah aku orang yang suka menolong. Itulah sebabnya kenapa bunda dan ayah di umur 0-7 tahun itu kemarin kita sudah bahas, jangan sampai menunda apresiasi. Itu ya. Jangan sampai menunda apresiasi. Karena kita sedang mengejar supaya anak itu selalu ingin mengatakan ke dirinya, kan aku orang yang suka menolong kan aku anak baik kan aku anak yang suka bertanggung jawab kan, itu yang kita bentuk terus. Sehingga self esteem-nya kebentuk. Nah, kalau self esteem-nya kebentuk, dia akan punya konsep diri, self concept yang sangat luar biasa. Nanti kemudian hari di umur 8 sampai 15 tahun dan selanjutnya. Jadi percaya diri itu sebenarnya sudah kita bentuk dari awal. Nah, kemandirian itu kapan kita bentuknya? Yang paling hebat kemandirian itu adalah di umur 7 sampai 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Kita sudah bahas juga kemarin ayah bunda ya. Bagaimana di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun itu ayah dan bunda tidak lagi kata depannya itu di, tapi kata depannya itu me.
tidak lagi diambilkan, tapi dia yang harus mengambilkan. Pulang anak ayah, anak bunda, pulang anak SMP, pulang dari sekolahan, konsepnya nggak boleh lagi diambilkan makanan. Dia yang harusnya mengambilkan makanan buat bunda, buat ayah, buat adik-adiknya. Jadi jangan lagi dibangunkan di pagi hari, tetapi cara kita membangunkan anak SMP adalah dengan deal di malam hari. Kita bilang, abang, mas, besok bunda banyak pekerjaan, ayah banyak pekerjaan, boleh nggak bantu bunda, bantu ayah untuk membangunkan adikmu ya pagi hari. Kalau deal, deal. Jadi bukan kita bilang begini ke anak kita, anak SMP gitu misalnya, teman-teman pemuda SMP, pagi-pagi, ayo bangun, nanti telat loh. Nah, itu nggak racing, boy. Kita membangunkan dia itu justru dengan memberikan tugasnya dia untuk membangunkan adiknya. Gitu ya, baik ayah dan bunda. Saya yakin ayah dan bunda sudah melakukan ini, khususnya kepada anak laki-laki ya, supaya dia mandiri. Nah, di umur 8-15 tahun, 7-14 tahun, kemarin sudah kita bahas juga, jangan sampai tidak terbentuk, tidak dikenalkan apa yang sering kita sebut dengan BMM itu. Berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau dengan anak-anak laki-laki, kita tidak banyak instruksi, tapi kita lebih banyak membimbing. Ya, kita lebih nggak banyak memaksakan, tapi kita lebih banyak melibatkan. Gitu ya, Bunda ya. Nah, berarti kita sudah dapat satu nih, tujuan kita nanti akan anak laki-laki itu profilnya, pertama percaya diri, kedua mandiri. Nah, tadi saya sebut percaya diri itu biasanya, kalau ada anak di umur 15 tahun yang nggak percaya diri, itu biasanya yang harus kita koreksi hutang pengasuhannya di umur 07 tahun atau 0-8 tahun. Kalau ada anak-anak yang kurang mandiri di umur 15 tahun, 18 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, berarti yang banyak kita koreksi itu di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun. Gitu ya, ayah bunda ya. Mohon maaf ini, saya yakin teman-teman di orang tua di Insan Permata sudah melakukan ini insya Allah. Terakhir, ini yang paling penting buat laki-laki. Bahagia. Nah, jadi ayah, tujuan kita, salah satu target kita, membuat bagaimana menghebatkan anak-anak laki-laki ini, melakikan anak laki-laki inilah profilnya, adalah profil anak laki-laki kita itu, dia percaya diri, dia mandiri, dia bahagia. Ya, bahagia ini sangat-sangat penting. Nah, bahagia ini kapan ayah? Bahagia ini adalah pembentukan dari percaya diri dan mandiri, nanti dia akan praktekkan di usia 15 tahun ke atas. Kalau di usia 15 tahun ke atas, anak laki-laki kita tidak bahagia, paling susah dia untuk menjalani hidup ini. Ya, paling berat untuk menjalani hidup kalau dia nggak ada bahagia. Mungkin secara kognisi dia bagus, secara intelektual dia bagus, tapi dia nggak bahagia. Ada anak laki-laki kita seperti itu, kalau dalam sepanjang saya bekerja di dunia fathering, dunia keayahan, dan dunia parenting, saya banyak menemukan ini, ayah dan bunda. Kenapa? Karena di umur 0-7 tahun, 7-14 tahun, ayah ibunya tidak bahagia untuk membuat dia percaya diri, tidak bahagia dalam membuat dia sholat, untuk menjadikan dia puasa, itu tidak dalam konteks bahagia. Tapi konteksnya bisa. Gitu ya. Maksudnya konteksnya bisa, susah untuk melahirkan bahagia. Anak-anak yang bisa sholat, susah untuk melahirkan anak yang bahagia dalam sholat. Bahagia melaksanakan sholat. Tetapi anak-anak yang dibentuk dari awal mencintai sholat, mencintai infak, mencintai puasa, nanti tidak akan bahagia menjalani semua yang sudah akan kita amanahkan ke dia. Apakah itu sholat, apakah puasa, dan lain-lain. Baik, ayah dan bunda. Nah, 3 profil ini, ayah dan bunda, inilah profil kelaki-lakian. Ya, profil kelaki-lakian. Ya, target kita. Target ayah dan ibu dalam membentuk, menghebatkan anak laki-laki, targetnya 3 ini, ayah dan bunda. Jadi pastikanlah kepada ayah dan bunda, kepada pasangan masing-masing, mengenalkan 3 target ini. Ya, tadi di paling ujung itu bahagia ya, ayah dan bunda bahagia. Kalau 3 target ini nanti nggak tercapai, khawatirnya nanti ketika dia besar, ya, ketika menjadi kepala rumah tangga, dia nggak percaya diri dan dia nggak mandiri. Dan yang paling berat itu dia nggak bahagia. Ya, ada suami yang nggak bahagia? Ada bun. Untuk senyum saja susah. Oh, uangnya kurang kali ayah Irwan? Oh enggak, penghasilannya banyak gitu loh. Tetapi kenapa nggak bisa senyum dengan penghasilan begitu banyak? Karena memang bahagia nggak kebentuk, gitu ya, udah ya. Nah, baik, kita sudah sampai kepada profil
Nanti seperti apa profil anak perempuan nanti kita diskusikan besok insya Allah. Pekan depan ya, pekan depan insya Allah. Saya berharap ayah dan bunda, misalnya seperti pembahasan percaya diri, mandiri dan bahagia ini, saya berharap sebenarnya kita merefleksikan diri kita gitu ya bunda ya. Maksudnya kalaulah ini kita punya anak laki-laki ini ya di usia SMP ini, coba kita cek profilnya sudah belum, percaya diri, mandiri, bahagia sudah apa? Ya udah ya. Mumpung lagi bulan Ramadan, ini bulan yang Masya Allah, bulan kita berdoa pol-polan, bulan dimana kita membentuk apa yang kurang-kurang selama ini, dan kita memohon betul kepada Allah SWT supaya anak laki-laki kita akan menjadi laki-laki beneran. Nah, baik ayah. Nah, sebelum nanti kita masuk kepada kiat-kiatnya, ayah dan bunda yang oleh Allah SWT, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan lebih dahulu dalam melaki-lakikan anak laki-laki. Yang pertama, ini lagi-lagi ini ayah bunda sudah melakukannya insya Allah. Yang pertama adalah perkuat keterhubungan dan kemelekatan ayah dengan Allah. Kenapa ayah? Kemarin kita sudah sepakat ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Abdullah Mubarak, banyak lagi ulama-ulama yang lain di dalam banyak kitab-kitabnya itu, dalam banyak statement-statement para ulama itu menyampaikan kepada kita bahwa persoalan di rumah tangga itu nggak jalan komunikasi dengan anak, dengan istri, bawaannya panas saja, itu persoalan bukan di anak, bukan di istri, tapi ceklah seperti apa hubungan ayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu luar biasanya peran ayah itu dalam rumah tangga, luar biasa. Nggak rapat, nggak deket, nggak terhubung, nggak melekat ayah dengan Allah, itu mau sehebat apapun si ayah itu mencari uang, sekaya apapun, sehebat pun fasilitas rumah tangga, nanti dia akan susah bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia membangun anak-anaknya, mengembangkan anak-anaknya. Nah, satu ayah, berarti memang hubungannya kalau melakikan anak laki-laki itu, yang pertama ayah bunda lakukan adalah memang memperkuat keterhubungan kemelekatan ayah dengan Allah. Lalu apa tugas ibu? Tugas bunda apa? Tugas bunda menguatkan ini. Memeriksa kelekatan, keterhubungan, kemelekatan sang suami dengan Allah. Misalnya apa? Kalau dalam keadaan normal misalnya, suami kita itu sholat misalnya sholat subuhnya di mana? Itulah yang paling gampang ya, paling sederhana lah gitu ya. Masih di masjid, enggak sholat subuhnya, atau sholat subuhnya sudah kadang-kadang sudah mulai menjelang sholat duha, atau ya itulah yang paling gampang itu. Atau mungkin suaminya, ayah dari anak-anak kita ini rutin nggak salawat apa namanya tilawah gitu misalnya, atau qiyamul dan lain-lain, insya Allah. Keterhubungan dan kemelekatan ya ayah ya, keterhubungan kemelekatan. Jadi keterhubungan kemelekatan itu sudah sangat-sangat dekat gitu ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, seperti urat leher lah gitu ya. Itu yang pertama. Nah, keterhubungan dan kemelekatan ayah dengan Allah itu nanti akan melahirkan. Itu yang tadi yang video tadi yang kita lihat, akan melahirkan ayah biologis, tidak hanya sekedar ayah biologis, tetapi juga dia sekaligus ayah ideologis. Ya, akan melahirkan seperti Nabi Yakub, yang ketika menjelang ajalnya beliau menjelaskan kembali bahwa ayah ini tidak sekedar ayah biologismu, ayah ini adalah ayah ideologismu. Jadi itu sebabnya Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, kamu setelah ayah meninggal, kamu nyembah sopo? Gitu ya. Itu ayah ideologis. Seperti ayahanda Luqman. Tidak hanya mengatakan bahwa anaknya, bahwa ayah ini ayah biologis, tidak. Tapi ayahanda Luqman menyampaikan bahwa ini ayah ideologis. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tidak hanya menyampaikan bahwa ayah ini ayah biologis dengan memanggil ya bunaya. Bukan ini kamu anakku. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi ayah ini ayah ideologis gitu. Gitu ayah muda ya. Nah, tadi kita ngelihat di video itu, kalaulah sudah sampai ayah biologis dan ayah ideologis itu berpadu dalam satu sosok ayah, insya Allah kemudahan, apalagi kemudahan, keajaiban dari Allah itu akan datang dengan segera. Kita lihat tadi video itu ya ayah muda ya. Tiba-tiba anjingnya anjingnya tunduk, dan kemudian nggak berani lagi untuk barking gitu, nggak berani lagi gonggong dan lain-lain. Ini penting deh ya, untuk melakikan anak laki-laki ini penting sekali nih gitu. Jadi cari kemelekatan, keterhubungan kemelekatan dengan Allah, keterhubungan kemelekatan dengan Allah itu akan melahirkan ayah biologis sekaligus ayah ideologis. Ada nggak sih ayah Irwan, ayah biologis
Tapi ayah itu nggak ideologis? Oh ada. Oh, banyak nggak? Mungkin banyak. Ayah biologis itu ayah yang mengurus ya ayahnya mengatakan kepada istrinya, dek, aku tuh yang nyari uang aja, ya, nyari uang, terus tak penuhi semua kebutuhan biologismu, ya, kebutuhan anak-anakmu tak penuhi semua, kamu ntar insya Allah makannya enak, apa begitu, itu hanya ayah biologis. Tetapi ketika bicara soal pengembangan anak laki-lakinya, dia nggak tahu. Dia nggak pernah bicara bagaimana anak laki-laki, hormon anak laki-laki berkembang luar biasa. Dia nggak ngerti bagaimana anak laki-lakinya mimpi dan begitu galaunya anak laki-lakinya. Dia nggak mengerti ketika anak laki-laki di SMP itu kadang-kadang panjang tangan dengan panjang kaki itu perkembangannya sangat berbeda. Perkembangan badan dengan kepala dengan kaki itu juga sangat berbeda. Dan ayahnya nggak ngerti. Dan ayahnya juga nggak ngerti apa yang harus disampaikan kepada anak laki-laki. Seperti ayahnya Luqman menyampaikan kepada anaknya, nak, persoalan adabmu itu nanti urusan berikutnya. Makanya ayahnya Luqman mengatakan ke anaknya itu awalnya bukan yang wala tusair khadakal linnas wala tamshi fil ardi maraha, bukan itu dulu yang lebih dahulu, tapi ayahnya Luqman mengatakan wala tusyrik billah. Itu adalah ayah ideologis. Nah, ayah bunda yang milik Allah Ta'ala, banyak persoalan anak laki tidak laki-laki itu adalah karena memang yang satu ini yang paling utama. Ketika ayah muncul hanya sebagai ayah biologis tapi tidak jadi ayah ideologis. Baik. Yang kedua, ayah bunda. Yang kedua, bukan syarat ya, tapi saya menyarankan untuk melaki-lakikan. Nanti teknisnya berikutnya teknis yang nanti itu teknis aja ya. Misalnya ayah berkomitmen, ayah konsisten, teknis aja. Nah, yang kedua ini lebih penting lagi juga ayah. Enggak kalah pentingnya dengan penting yang pertama. Yang kedua adalah ayah bisa melakikan anak laki-laki itu kalau dia gemar, dia suka memperbaiki sisi dalam dirinya. Yang nanti insya Allah akan perbaiki sisi luarnya dia. Allah akan perbaiki tampilannya dia. Anaknya akan melihat ayahnya itu adem, ayahnya itu gak berangasan. Anak akan melihat bahwa ya Allah, ayah itu kok lisannya sekarang jadi baik ya. Kalau ayah ngomong tuh kok ya tinggal ya di pikiran kita sekarang. Kemarin tuh ayah ngomong masuk tangan ke telinga kanan, keluar tangan kiri, nggak ada yang nyangkut gitu ya. Ya, nanti Allah akan perbaiki ketika ayah berdiri dekat anak-anak itu, yang muncul itu bukan takut anak-anak tapi segen. Karena ayahnya aura kewibawaannya sudah muncul. Nah, apa itu sisi dalam ayah yang bunda yang dimuliakan Allah SWT? Sisi dalam itu adalah mari kita ayah dan bunda, terutama ayah, cek deposit pengasuhan. Nah, yang kemarin sudah kita bahas juga ya, cek deposit pengasuhan. Deposit yang kapan ayah itu? Deposit yang ada di umur 0-15 tahun. Nah, tolong dicek depositnya. Depositnya seberapa gitu ya bunda ya. Atau di umur 07 tahun. Nah, kalau kalau terlalu lama 07 tahun, oke lah. Coba cek yang 7-14 tahun, 8-15 tahun. Jangan-jangan memang ini defisit. Jangan-jangan banyak yang memang tidak ada. Sehingga kalau kita melakikan anak laki-laki kita agak susah. Karena apa? Nggak ada yang kita punya. Bagaimana kita memberi ketika kita nggak punya, gitu ya, benar. Depositnya nggak banyak. Bagaimana kita memberi mentransfer ke anak kita kalau memang nggak banyak, gitu ya, bunda. Nah, cek depositnya, jujurlah, bunda, tolonglah ayah untuk ngecek deposit pengasuhan ayah itu. Nah, kalau ayah dan bunda, kalau misalnya deposit pengasuhan ayah itu memang minim, apa yang harus kita lakukan? Saya menyarankan yang 3 ini. Respon maksud saya itu adalah terimalah ayah, terimalah dengan tenang, sampaikan kepada istri, aku itu kenapa anak laki-laki itu susah gitu ya dengan aku, karena aku nih orangnya nggak tegas. Nah, respon dari ayah. Gimana caranya? Ya ayah bilang sama istri, bantu aku ya dek, supaya aku menjadi orang yang tegas gitu. Itu respon. Kemudian review kira-kira gimana caranya kita menyelesaikan dari respon yang tadi itu. Kita udah terima nih, ya udah terima. Oh, jangan-jangan yang kurang itu bukan hanya penakut gitu, yang kurang itu bukan hanya persoalan penakutnya ayah, tapi yang kurang tuh ayah juga kurang berani mengambil sebuah risiko.
atau ayah mengambil sebuah keputusan, atau ayah itu memang orangnya sukanya flight, nggak suka fight. Kita review nih. Nah, maksud saya gini, kalau ada ternyata 4 hal yang kosong di ayah, 4 hal ini sangat penting untuk melakikan anak laki-laki. Gimana ayah melakikan anak laki-laki sementara ayah kosong itu yang dipentingkan anak laki-laki itu. Tadi saya sampaikan juga ya, seperti misalnya ayahnya itu kosong di kemandiriannya. Bagaimana dia mengajarkan kemandirian, menghebatkan anak laki-laki kemandiriannya, sementara dia kosong kemandirian. Anda review, dipilih itu ayah, mana yang prioritas. Ya, oh, yang paling prioritas anak kita laki-laki seumur segini SMP, yang paling prioritas itu adalah keberanian. Nah, berarti ayahnya memang harus itu yang harus diperbaiki lebih dahulu. Nah, kemudian refleksi. Refleksi ini ayah dan bunda yang berkata SWT, mari kita melihat apa sebenarnya penyebab-penyebabnya. Jangan-jangan penyebabnya ini ayah dan bunda yang berkata SWT. Deposit ayah yang kurang ini penyebabnya adalah depositnya ada, gitu. Tetapi ternyata persoalannya adalah memang yang nomor 1, gitu. Ayahnya itu memang nggak dekat dengan Allah, gitu. Jadi nggak ada keterhubungan dan kemelekatan. Keterhubungan itu maksud saya gini, semua apa yang terjadi di diri seseorang itu dia punya keterhubungan yang baik dengan Allah ketika semua yang terjadi di sama dia itu langsung hubungannya sama Allah, gitu. Jadi misalnya gini, ekonomi susah, ya di rumah tiba-tiba ayah kena PHK gitu ya, terus kemudian nggak ada uang gitu ya, yang mau membeli makanan. Nah, kalau keterhubungan seorang ayah dekat dengan Allah, ayah ini selalu akan mencarinya itu ke Allah, ya, solusinya itu ke Allah. Bukan dia mengatakan bahwa aduh gimana ya, aduh hidup, aduh harus, bukan itu. Sama seperti misalnya kalau ayah punya anak sakit, yang pertama teringat oleh ayah itu adalah langsung keterhubungannya dengan Allah, bahwa Allah lah yang menjatuhkan sakit ini dan Allah yang menyembuhkan. Kalau ayah yang punya keterhubungan agak jauh, agak renggang dengan Allah, kalau ada anak sakit, mungkin yang pertama tuh ingatnya dokter. Yang pertama tuh ingatnya rumah sakit mana, ICU mana, nomor telepon rumah sakit itu ada apa enggak gitu. Tapi kita lupa gitu ya, tapi enggak spontan, enggak dekat dengan keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu refleksi. Nah, yang terakhir adalah renovasi. Jadi 4R ini, renovasi itu yang tadi ya, perbaiki. Deposit pengasuhan ini kosong, isi. Siapa yang membantu mengisi ini adalah ibu. Apakah hanya sekedar diisi? Tidak, tapi renovasi. Jadi apa artinya? Berarti ini ada wujud baru seorang ayah, gitu ya. Jadi renovasi. Jadi ayah yang kemarin kita jumpai bukan ayah yang ayah penakut, ayah yang tidak punya nyali kuat, ayah yang flight, ayah yang gitu. Nah, kita renovasi. Sekarang muncullah ayah yang tidak lagi penakut, tapi sudah mulai berani dan lain-lain. Baik, ayah. Yang ketiga, yang ketiga, ayah bunda yang melakukan SWT adalah, kalau saya mengistilahkannya adalah do the best. Ya, do the best itu lakukan yang terbaik. Artinya, ayah setelah ada 2 hal yang paling utama tadi itu, kemelekatan terhubungan dengan Allah, dan kemudian perbaiki sisi dalam ayah, sudah nggak ada kata lain, do the best. Nah, do the best itu, ayah dan bunda yang melakukan SWT adalah, ayah jangan tinggalkan kemudi, itu yang paling penting. Berhubungan dengan anak pemuda-pemuda, anak SMP, SMA itu, ayah dan bunda yang melakukan Allah SWT adalah, memang mungkin dia nggak butuh ayahnya deket-deket sama dia, tetapi jangan pernah ayah meninggalkan kemudi. Maksud saya adalah jangan pernah ayah melepaskan bahwa pemimpin rumah tangga itu, bahwa yang akan mengatur rumah tangga itu, bahwa tokoh sentral di rumah tangga itu adalah ayah. Meskipun anak ayah nanti, anak SMP, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita bilang nih, Mas, kalau gini-gini menurut ayah begini, mungkin anak SMP ayah akan bilang, oh enggak, menurut guruku enggak gitu ya, menurut guruku gini, gitu. Nanti yang terbaik, yang hebat itu adalah gurunya atau temannya atau yang lain-lain. Enggak apa-apa, tetapi urusan otoriti tetap ayah jangan pernah tinggalkan. Nah, kemudian apa tugas ibu? Do the best-nya ibu adalah, ibu jangan pernah kurangi cinta. Gitu ibu deh, jangan pernah kurangi cinta. Ibu mungkin nggak bisa lagi memeluk anak laki-laki. Ibu mungkin agak susah untuk mencium anak laki-laki. Ibu mungkin agak susah memperlakukan lebih dekat, lebih intim dengan anak laki-laki. Tetapi walaupun ibu itu nggak bisa, tapi jangan pernah tinggal kurangi cintanya ibu. Cintanya ibu tetap 100%. Gitu. Nah, mungkin nanti ibu ganti saja
wasilahnya, caranya mungkin berbeda, tetapi cinta tetap anak rasakan 100%. Nah, ayah bunda yang mulia Allah SWT, yang berikutnya adalah anak-anak itu dari ayah dan ibu itu membutuhkan dua. Anak-anak pemuda kita, anak laki-laki ini, dia butuh struktur, ya, dia butuh struktur dan dia butuh keteraturan. Itu dari ayah, itu dari bunda. Karena kadang-kadang kehidupan mereka itu nyari karena mereka sudah berhubungan dengan orang lain, kadang-kadang mereka nggak beraturan. Kalau semangat yang luar biasa, testosteron yang bergeraknya luar biasa, kadang-kadang membuat anak laki-laki kita itu tidak beratur. Nah, tetapi sebenarnya dia butuh struktur dan butuh keteraturan. Yang keempat, ayah bunda yang mulia Allah SWT adalah, yang keempat itu mungkin kemarin udah kita singgung sedikit, yaitu carikan dan pastikan orang yang ketiga siapa. Termasuk menurut saya adalah pastikanlah ke sekolah, itu yang paling utama dulu. Pastikan sekolah. Sekolah ini jenisnya seperti apa? Apakah sekolah ini, ayah dan bunda, mempunyai 3 nggak di sekolah itu? Atau lembaga-lembaga yang lain yang ada nanti anak-anak kita, anak-anak pemuda laki-laki kita ini akan lebih banyak berurusan dengan itu. Pastikan bahwa di sekolah itu atau orang ketiga atau siapa saja lembaga, pastikan dia punya 3. Jadi kalau ayah pergi ke SMP IT Insan Permata, ayah pastikan di Insan Permata itu, di SMP Insan Permata, SMP IT-nya pastikan ada 3 hal. Ya, ada nggak proses laving di situ? Ada nggak proses coaching di situ? Ada nggak proses modeling di situ? Itu ya, karena ini sebenarnya tugas ayah nih, tugas ayah dan ibu di rumah nih, dan melahirkan anak laki-laki. Cintai dia, tarbiyah dia, dan kemudian arahkan wajahnya itu hanya kepada ayahnya. Walaupun begitu banyak model yang lain di sekitar dia, tapi dia tetap model itu kepada ayah. Nah, kita pastikanlah sekolah. Tadi saya sebut misalnya kalau ayah bawa anak ke Insan Permata, atau kemudian mungkin ada lembaga yang lain, pastikan di lembaga itu ada nggak 3 ini. Nah, kemarin kita sudah bahas bukan persoalan fasilitas lebih dahulu, tapi 3 ini ada atau tidak. Nah, ayah dan bunda yang mulia Allah SWT, lewat yang 3 ini, nanti anak-anak kan melalui ada proses, anak laki-laki itu ada 2 proses yang harus dia lakukan supaya dia menjadi laki-laki, 2 cara, dengan mentoring dan magang. Kalau mentoring ini lebih sifatnya personal, ayah bunda ya. Misalnya kalau dia ikut halako, misalnya liko, itu mentoring. Itu butuh anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ayah usahakan dia ikut itu. Mentoring itu lebih sifatnya private, nggak banyak orang. Kalaupun ada mentornya itu di sana, paling juga mentornya itu punya teman-teman yang sekitar mentornya cuma 5 orang, 7 orang, 10 orang, nggak banyak. Itu untuk apa nih ya? Karena anak laki-laki butuh hal yang sangat personal yang kita harus tanamkan ke dirinya lewat personal, gitu ya. Dan yang lewat personal itu bahkan dilakukan oleh mentornya, gitu. Kalau magang itu lebih sifatnya lebih masif, Nah, nanti ayah bunda yang Allah Ta'ala, magang ini mungkin apakah misalnya dia magang di sebuah lembaga charity misalnya tanpa saya mohon izin saya menyebutkan lembaga misalnya, dalam waktu libur ayah, anak laki-laki ayah magangkan misalnya ke ACT, ke PKPU, ke Rumah Zakat, ke LMI dan lain yang punya program gitu ya, program yang secara massal, gitu, yang nanti anak laki-laki ayah butuh stimulan massal, ya, dia butuh melihat ada orang lapar yang banyak, itu dibutuhkan anak laki-laki ayah, ya. Nah, lewat mentoring dan magang ini ada 2 hal yang harus didapatkan anak laki-laki, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi kalau anak laki-laki kita itu cuma dapat amar ma'ruf saja, ini nggak utuh dia menjadi laki-laki. Laki-laki yang utuh itu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah sebabnya kalau nanti anak-anak ayah kalau ada pesantren kilat atau apa, tanyain ke pesantren kilat itu programnya apa. Kalau programnya amar ma'ruf saja, nggak usah ikut. Ya. Karena anak laki-laki ayah yang dia butuhkan 2 ini. Itulah sebabnya ayah di rumah dan bunda di rumah, 2 ini harus untuk anak-anak SMP itu sudah harus dilaksanakan. 2 sisi ini harus ada dalam satu kegiatannya dia. Gitu ya. Misalnya apa? Ayah, gitu. Misalnya gini, pas lagi makan bareng-bareng sama adiknya berbuka puasa. Amar ma'rufnya apa kira-kira? Amar. Oh, misalnya adalah kita makan sama-sama terus kemudian saling berdoa, terus apa gitu amar ma'ruf. Nahi mungkarnya, dia harus dapat nahi mungkar. Ayah bunda harus sekayasa.
Apa itu contohnya? Bunda bilang ke anak-anak SMP ayah, pemuda SMP ayah sebelum berbuka atau diumumkan dalam family meeting misalnya gitu bahwa abangmu, masmu yang SMP ini adalah PJ-nya berbuka puasa hari ini. Gitu. Jadi kalau PJ itu dia penanggung jawab, dia ketuanya, dia roisnya. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya kita harus menghormati dia, misalnya gitu. Nah, dia punya hak untuk menyuruh, dia punya hak untuk menegur. Nah, itu yang nahi mungkar. Ya, udah ya. Nah, baik. Nah, ini tadi 4 hal yang penting tadi itu ayah dan bunda ya. 4 yang penting melahirkan anak laki-laki. Nah, berikutnya ini ayah dan bunda ini hanya teknis saja. Ayah bunda teknisnya saja yang ayah bunda baca dan ayah bunda lakukan bersama-sama, insya Allah mudah-mudahan. Tapi yang 4 yang tadi itu yang menurut saya yang esensi. Yang paling berat di 4 tadi itu, ayah pastikan 4 yang tadi itu, dan ini hanya teknis saja. Nah, kita lihat seperti apa yang teknis itu ya. Yang pertama adalah komitmen. Mohon maaf kalau ayah sudah pernah lihat dan pernah lihat ini ya. Komitmen. Komitmen itu apa ya? Keterikatan ayah di depan dia. Jadi ayah bilang sama dia bahwa I'm a father. I'm your father. Saya ini ayahmu. I will stay a father. Saya apapun yang terjadi, aku ini ayahmu. Gitu. Aku ada di sini itu buat kamu dan buat ibumu. Nah, ini ayah harus sampaikan ini, gitu ya, Kak. Khususnya ke anak laki-laki, supaya nanti ada di dalam bawah sadarnya itu nanti dia akan melakukan juga kepada anak-anak. Jadi dia terbiasa nanti bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Kalau dia melakukan segala sesuatu di luar nanti itu, dia terbiasa komit, gitu ayah. Kenapa? Karena dia melihat ayahnya yang punya komitmen. Jadi ayah sampaikan, ya. Ayah sampaikan secara verbal dan ayah lakukan apa yang ayah sampaikan secara verbal itu. Yang tadi itu yang I'm a father, I will stay a father. Dan dia bilang I'm here. Jadi misalnya ketika ayah mengatakan I'm here for my wife and my children, ayah bisa tunjukkan kepada anak-anak gitu loh. Ayah sudah sampaikan dengan verbal, dengan lisan, dan ayah tunjukkan lewat ini. Misalnya, nak, kalau ibu bilang nggak ke ibu, anak-anak nanya ke ibunya, Bun, ya ayah kok belum pulang juga ya Bun ya gitu. Udah mau berbuka kok ayah belum pulang juga. Ibunda bisa bilang gitu. Nanti kita tanya nak ke ayahmu kenapa. Ketika ayah pulang sudah berbuka gitu, anak-anak nanya, ayah kenapa sih kok nggak pulang berbuka puasa atau apa gitu. Ayah bilang gitu loh bahwa nak mohon maaf rumah tangga kita, rumah kita sedang lagi kekurangan uang. Karena besok kita harus ini, uangnya belum cukup. Dan ayah ini ayahmu. Ayah nggak akan pulang sebelum ayah dapat uang apa gitu. Itu yang tadi saya bilang komitmen itu. Anak laki-laki butuh hal yang semacam ini. Jadi jangan dia melihat ayahnya yang apa ya, yang ayahnya ini ayah apa enggak sih gitu ya. Ayahnya ini peradaannya apa gitu. Misalnya ayahnya bilang, ya ayah mah ngikut ibumu aja. Ayah mah gimana baik ibumu. Ayah mah apa. Itu depan anak laki-laki nggak beruntung itu anak laki-laki. Kasihan anak laki-laki. Nah, berikutnya ya, ini teknis saya bisa lakukan ini. Ustadz Afif, materi sudah sampai ke peserta ya? Afan, materinya udah sampai ke peserta? Iya. Oh sudah ya. Iya. Nanti ayah dan bunda bisa ngisi nih ya, bisa ngeceknya. Berikutnya, slide berikutnya Ustadz Afif. Nah, ukuran komitmen ayah ini nanti ayah bisa cek ya, cek dengan pasangan misalnya. Apakah ayah mengejar komitmen yang ayah secara agresif memikirkannya tiap hari dan mengatakan kepada anak laki-laki ayah. Maksud saya begini, ayah komit nggak dengan apa yang ayah sampaikan ke anak laki-laki. Misalnya ayah bilang suatu hari ayah ajak anak berjalan, anak laki-laki ayah berjalan keluar dan ayah peluk dia, ayah pegang, ayah tepuk pundaknya dan ayah mengatakan bahwa nak, ayah ini adalah pelindung keluargamu sampai kapanpun dan apapun yang terjadi. Nah, ayah komit nggak dengan apa yang ayah sampaikan itu? Dan ayah pikirkan nggak itu komitmen ayah itu? Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu adalah mengukur sejauh apa komitmen ayah kepada anak ayah laki-laki. Nah, baik ya. Selanjutnya, ayah perkuat komitmen ayah sekarang ya, seperti yang disampaikan kepada Allah. Komitmen ayah itu dalam doa-doa pasti ya, dalam permohonan ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakan kepada anak, kemudian sampaikan kepada istri, dan kemudian bantu aktivitas anak, dan komitmen dengan 7 peran ayah. 7 peran ayah itu yang
Ayah menjadi guru, ayah menjadi orang tua, ayah motivator, ayah fasilitator, ayah menjadi entertainer, dan lain-lain. Itu yang pertama, komitmen. Yang kedua adalah kenal dan pahami anak laki-laki. Ini kita kemarin sudah kita lakukan ini ya. Kapan waktu sulit anak laki-laki, tahu kelemahan kekuatan anak laki-laki, kapan hati anak laki-laki tersinggung, tahu cara memotivasi anak laki-laki. Nah, kemarin kita sudah lihat ini ke ayah dan bunda, kenapa saya menyampaikan kenal dan pahami anak laki-laki ini menjadi satu juga yang harus kita ayah bunda lakukan, karena dengan cara seperti ini, gitu ya, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, kita bisa melihat begitu hebatnya pengenalan pemahaman Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Apa hasilnya? Hasilnya adalah ketika seorang ayah faham terhadap anaknya, dan anaknya itu akan membalas kefahaman ayahnya itu dengan ketaatan dan kecintaan. Ya. Nah, kemudian ada tipe ayah dan ukur berapa ayah kenal dan paham anak laki-laki. Ini ayah sudah bisa lihat ya. Misalnya saya mampu selesaikan hampir semua persoalan laki-laki, bisa dilihat ini. Bisa text and next berikutnya, bisa itu ya. Ya, ada itu ya, ukur seberapa ayah kenal paham anak laki-laki. Nanti gini ayah, khususnya ayah ya, dan ayah bunda juga boleh. Nanti pertanyaan-pertanyaan di ukuran-ukuran itu, kalau ada waktu nanti boleh disampaikan ke saya mungkin secara WA atau apa, Ayah Irwan, khusus nanti misalnya saya sudah mengukur seberapa saya kenal dengan paham anak laki-laki saya, misalnya begitu ya. Nanti boleh WA hasilnya seperti apa, nanti kita diskusiin ya. Seperti ukur komitmen ayah gitu ya. Nah, nanti boleh ayah sampaikan ke WA ke saya. Saya kok cuman dalam 6 pertanyaan ayah Irwan tuh kok saya cuman 2 ya gitu. Nah, nanti kita diskusikan. Baik, yang ketiga itu konsisten. Mungkin ayah dan sudah pernah dapat ini ya, konsisten itu istimroriyah kan gitu ayah ya. Jadi konsisten itu adalah pasangannya dari komitmen. Ayah yang hebat itu menghebatkan laki-lakinya nggak mungkin hanya komitmen, tapi dia adalah konsisten. Konsisten dengan apa yang dia komitmenkan, gitu ya. Gitu. Nah, baik, itu ada ukuran konsistennya ayah. Nah, kemudian gimana menjaga konsisten ayah juga bisa dilihat di situ. Misalnya ukur konsisten ayah, saya konsisten meski mood lagi tidak baik. Nah, gitu ya, mood tidak baik. Nah, kemudian ada beberapa berikutnya. Ayah bisa lihat itu dari ukuran-ukuran itu sebenarnya ayah bisa. Sekarang sebenarnya ayah juga bisa bisa coret-coret gitu ya. Seperti apa sebenarnya? Nah, itulah utuhnya ayah, profilnya ayah seperti itu ya. Oh, ternyata saya nggak konsisten Pak Irwan. Nah, nanti kita diskusikan seperti ini ya. Saya konsisten meski mood lagi tidak baik. Oh, enggak. Saya tetap bisa membersamai keluarga dalam semua keadaan, terutama anak laki-laki. Oh, enggak. Saya tipe ayah suka menjaga janji. Enggak. Saya adalah ayah yang patuh kepada jadwal harian yang sudah sepakati dengan keluarga. Enggak. Hobi tidak pernah mengganggu urusan keluarga. Oh, ini justru hobi, keluarga mengganggu hobi. Ternyata 5-nya itu ayah enggak. Berarti memang persoalan ayah dengan anak laki-laki ayah memang di konsistensi. Gitu ya. Tadi ada komitmen dan lain-lain. Kemudian gimana menjaga konsisten ayah? Tadi itu jaga janji, kawal kata-kata ayah, prioritaskan. Kemudian family time, dan buat irisan kebersamaan. Buat irisan kebersamaan kegiatan maksud saya dengan anak laki-laki ayah ya. Misalnya apa ini? Kalau hobi, kalau anak ayah laki-laki ayah hobi bola, nggak apa-apa, ayah main bola, anak laki-laki. Kemudian bicarakan sesuatu yang ada kaitan dengan persoalan bola. Ya, ayah. Kalau anak ayah itu hobinya bertani gitu ya, ayah hobi bertani ya lakukan, misalnya nanam apa gitu. Dan manfaatkanlah irisan hubungan kebersamaan ini untuk menghebatkan anak laki-laki. Nah, gitu ya. Kalau bola itu lebih gampang sebenarnya. Misalnya anak suka bola, si ayah juga suka bola. Anak suka Liverpool, ayah suka Persija, Persebaya, itu agak susah ya. Kalau anak suka Liverpool, ayah suka Liverpool. Banyak hal sebenarnya bisa kita bicarain. Misalnya begini, anaknya bilang, ya salah itu memang luar biasa ya. Dia nyetak gol itu karena apa ya? Ayah bisa bilang, dia laki-laki, nah. Laki-laki, dia tuh sangat sayang sama keluarganya dan dia sangat taat beragama. Oh, terus anak bilang gitu. Jadi emang laki-laki itu adalah, laki-laki yang pertama itu lihat maconya orang tuh lihat dari agamanya. Gitu. Itu bisa kita diskusikan. Oh, panjang lah yang lain lagi ayah ya. Ayah sudah sering lah melakukan ini. Kemudian yang keempat adalah pelindung dan penyedia. Pelindung ini lebih sifatnya lebih kepada
batin ya. Kalau penyedia itu lebih kepada lahir sebenarnya, kepada nafkah dan lain-lain. Ayah di situ ada beberapa hal yang saya sampaikan juga di pelindung dan penyedia itu, misalnya us time dengan istri, anak ada amanah, dan kemudian kekuatan brand seorang ayah itu. Dan ada yang satu yang paling bawah itu namanya one on one with father. Jadi seringlah pergi dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti di dalam bersafar itu banyak hal yang kita bicarakan anak kita. Kemudian kalau ayah ingin melakikan anak laki-laki, ada satu hal yang paling hebat itu. Cintailah ibunya anak-anak. Jadi boleh ini, kalau yang kasusnya memang sudah ada 2, berarti cintai ibunya anak-anak. Ya. Kalau normalnya, ya kalau yang biasa mungkin cintai ibunya anak-anak. Kenapa harus mencintai ibunya anak-anak? Karena memang agak susah ayah melakikan anak laki-laki sebelum ayah mencintai ibunya anak laki-laki. Gitu ya. Nah, kita sudah sama tahu bagi anak laki-laki itu, ibu itu kadang-kadang secara fitrah adalah suatu air di kekeringan, mata air dalam padang pasir, gitulah. Kemudian seberapa hebat tim ayah bunda itu bisa dicek juga. Ya bisa dicek juga ya, apakah ayah selalu berdiskusi soal perkembangan anak laki-laki dengan istri, gitu, atau selama ini memang nggak ada diskusi dengan anak laki-laki, dengan istri tentang anak laki-laki. Bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara polanya, itu jarang kita lakukan. Nanti ayah bisa cek sendiri. Kalau misalnya, boleh next Ustaz Afif, saya ambil contohnya saja. Pertanyaan pertama misalnya ini, apakah ayah selalu berdiskusi soal perkembangan anak dengan istri? Kalau iya, alhamdulillah. Ya, kalau tidak, nah berarti memang di sinilah banyak persoalannya. Apakah ayah selalu berdiskusi soal masalah anak dengan istri? Masalah anak ya. Yang tadi itu perkembangannya anak. Apakah ayah diskusi roadmap masing-masing anak laki-laki dengan istri? Apakah ayah diskusi soal kendala ayah dalam pengasuhan anak laki-laki kepada istri? Kalau ternyata memang ini nggak kita lakukan, berarti memang persoalan yang cukup krusial di dalam menghebatkan anak laki-laki adalah karena kita nggak punya tim yang kuat. Ayah nggak punya tim yang kuat. Ya. Kemudian ayah yang terakhir adalah tokoh spiritual. Ini penting sekali, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal-awal, bahwa salah satu ciri maconya seseorang itu adalah dari bagaimana Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya. Itu maconya seorang itu. Maconya seorang itu adalah dilihat dari tingkat spiritualnya dia, ayah dan bunda gitu. Oh, ini tidak hanya kita melihat di dalam konteks terminologi parenting dalam Islam, tetapi yang saya jumpai di beberapa negara, dalam diskusi di beberapa negara itu, saya menjumpai hampir semua ahli-ahli fathering itu menempatkan ciri kemacuan seorang anak laki-laki itu ada di spiritualitas. Ya. Nah, kenapa ciri spiritualitas itu? Karena anak laki-laki kita yang sedang kita laki-lakikan itu, God spotnya, titik Tuhannya, itu sangat-sangat tinggi di umur itu. Jadi sangat-sangat gampang untuk dimanfaatkan sebenarnya. Baik ayah, nah, apakah ayah sudah jadi tokoh spiritual di rumah? Itu ayah. Seberapa penting bagi anak laki-laki suasana spiritual di rumah? Nanti bisa cek ya. Jangan-jangan anak laki-laki memang dia nggak suka pulang karena dia nggak menjumpai suasana spiritual di rumah. Ya, baik. Sholat berjamaah mungkin kalau dalam kondisi semacam ini jarang, udah sholat sendiri-sendiri aja, mungkin begitu kata ayah. Nah, kemudian ayah, apa yang ayah harus lakukan untuk yang nomor 6 ini? Perbaiki diri, pantaskan diri, mudah-mudahan nanti insya Allah setelah kita lakukan 6 tadi dan kemudian 4 basic yang sebelumnya sudah kita bahas, mudah-mudahan kita bisa melakikan anak laki-laki kita, melaki-lakikan anak laki-laki kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsira Ayah Irwan bin Aldi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah menyimak ayah bunda materi pemaparan dari Ayah Irwan. Ayah bunda bisa kita untuk Ayah Irwan silakan istirahat terlebih dahulu. Kita akan buka beberapa pertanyaan. Kalau pertanyaannya dari chat ataupun dari raise hand gitu ya. Nah, alhamdulillah sini sekarang sudah ada pertanyaan ayah. Pertanyaan pertama dari Bunda Julia.
tentang bagaimana bila anak tidak mendapatkan figur ayah yang baik ini, sehingga anak sering mengeluh dan menyalahkan sang ibu. Tuh. Iya. Jadi emang yang pertama ini memang ya kita harus berlapang-lapang menerima takdir ini ayah gitu ya. Tetapi ini bukan kata akhir gitu ya. Bukan kata akhir. Kita masih punya ruang untuk berusaha. Kemarin saya sampaikan juga bahwa nggak ada seorang ayah pun yang tidak mencintai keluarganya, nggak ada gitu ya. Nggak mau menghebatkan anaknya, nggak ada. Cuman mungkin persoalannya bukan ayahnya nggak mau, tapi ayahnya nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Sepanjang pengalaman saya adalah ini yang lebih banyak. Jadi kalau begitu bikinlah jembatan ilmu ke ayahnya. Ya, apakah lewat buku, apakah lewat diskusi, apakah lewat orang yang ketiga, banyak yang lain, bikin jembatan ilmu. Mudah-mudahan paradigma yang sudah terbentuk di dalam ayah itu mulai berubah pelan-pelan atau bergeser pelan-pelan. Bunda. Kalau saya melihat ya pertama bersabar, kemudian ridho kita terima ini, dan kemudian cari dengan segala cara bagaimana ilmu itu masuk ke ayah. Satu, Bunda, kalau si ayah laki-laki, kalau dia sudah tahu dan dia yakin dengan pengetahuannya itu bahkan dia akan jauh lebih hebat dari para ibu-ibu sebenarnya. Gitu mungkin, Ustaz. Terima kasih. Mungkin ayah bunda kita break sebentar 5 menit untuk break dari ayah Irwan. Baik, Ustaz. Kita langsung ke video sebentar. Nanti kita seling-seling pertanyaannya. Bagi ayah bunda yang belum mempersiapkan pertanyaan, silakan bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian bisa ditulis di chat ataupun di raise hand gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk Satana, silakan. Ini ada video vlog dari siswa kegiatan Adventure Class gabungan di Surabaya selama 3 hari. Terlebih dahulu ayah bunda. Tell me what it is about you that I can't forget. But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, will always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
kasih Ustaz Anang atas video dari yang telah ditampilkan dari vlog AC gabungan untuk periode kemarin, pelajaran kemarin. Nah, alhamdulillah kita buka lagi pertanyaannya bersama Ayah Irwan Rinaldi. Belum. Ini ada pertanyaan. Ya, Ustaz. Halo. Maaf, Ustaz. Ya, Ustaz. Terima kasih Ayah Irwan. Ini Ya, ada mungkin ada pertanyaan dari Ibu Iin Dekorina. Iya, Bunda Iin. Silakan Bunda Iin. Sudah bersambung Bunda Iin? Ya, silakan Bunda Iin. Sudah bisa bersambung suaranya? Halo? Oke, sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz, bagaimana caranya menumbuhkan sifat dan sikap kelaki-lakian pada Ananda atau anak tanpa adanya sosok ayah, karena ayah sudah meninggal saat anak laki-laki ini umur 3 tahun dan di rumah hanya ada ibu dan 2 kakak perempuannya. Terima kasih. Iya, Bunda. Gitu ya, Bunda? Udah, Bun? Ini sudah. Ya, terima kasih pertanyaannya, silakan. Ya, iya, Bun. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, pastilah tidak ada yang sia-sia dari apa yang terjadi ya, Bun. Insya Allah hikmahnya ada. Jadi, Bun, kalau udah dengan kondisi begitu, sudah ambil alih aja, Bun. Ambil alih aja. Jadi ibundanya aja yang ambil alih semua yang tadi kita bicarakan itu. Apakah nanti hal-hal yang sifatnya yang tadi saya sebut ayah biologis, ayah ideologis, ambil alih aja, Bun. Jadilah Bunda yang memerankan sebagai ayah sebagai ayah biologis dan ayah ideologis. Maksud saya itu peran-peran ayah sebenarnya. Seperti bagi Bunda yang memutuskan, Bunda yang mengambil risiko dan yang lainnya itu. Sambil Bunda mengatakan kepada anak bahwa ini memang harusnya ayahmu yang melakukan. Gitu. Supaya apa? Secara psikologis kehadiran ayahnya itu nggak hilang. Itu ayah Bunda ya. Nah, kemudian mungkin yang juga dibutuhkan itu tadi saya sebutkan ayah Bunda adalah butuh magang dan butuh mentoring. Jadi kalau saya mengusulkan Bunda yang tadi kita diskusikan ambil alih aja yang dilakukan ayah, dan mungkin Bunda butuh support, terutama anak-anak SMP ya. Yang support yang tadi itu lewat mentoring, lewat magang. Kalau mentoring itu lebih sifat yang private sebenarnya, yang tadi saya sebutkan ya, jumlah anak-anak itu nggak terlalu banyak, tapi dia punya seorang, apakah itu namanya murabi, apakah itu namanya ustadz, apa namanya mentor, nggak ada masalah gitu. Tapi dia punya tempat untuk berkeluh kesah, tempat dia untuk nanti ditegur oleh mentornya itu bahwa kamu nak harusnya begini, kamu bang harusnya begini, kamu mas harus begini. Dan kemudian carilah dia tempat magang. Magang itu lebih sifat masif sebenarnya. Gitu. Nah, insya Allah, Bunda, insya Allah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, mudah-mudahan anak-anak Ananda kita insya Allah akan tertolong dari ketiadaan peran dan tokoh ayah, insya Allah. Mungkin gitu, Bunda I. Oke, terima kasih, Ayah. Ya, Bunda. Ini ada pertanyaan lagi, Ayah Irwan, ya, dari chat. Pertanyaan dari Bu Retno Sri Handayani. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran ayah pada tanggung jawabnya pada melahirkan anak laki-laki
karena memang dia sendiri kosong di semua poin untuk ukuran komitmen ayah. Iya. Prioritas hidupnya hanya memenuhi kebutuhan makan saja. Nah, gitu. Iya. Iya, Bunda. Lagi-lagi memang kalau dalam riset, dalam survei, dalam penelitian di Fadring itu, tadi yang saya sebutkan itu, ayah itu kenapa dia nggak berbuat, kenapa dia banyak yang kosong. Pertama adalah mungkin yang tadi Bun, deposit di pengasuhannya itu memang dia nggak punya banyak. Kalau ini kan susah. Ini susah ini. Artinya dia nggak bisa banyak berbuat kecuali kita bantu. Gitu. Kenapa dia hanya memikirkan soal misalnya, oh dia kenapa dia penakut, kenapa dia nggak berani mengambil keputusan, kenapa dia sukanya flight gitu. Ini soal deposit pengasuhan. Jadi ini memang harus kita bantu. Beliau sendiri sebenarnya juga nggak mau dengan kepribadian semacam itu. Itu yang satu. Yang kedua, ya Bunda, ada hal yang memang perlu kita, tadi saya sebut itu, ayah nggak melakukan segala sesuatu, komitmennya kurang atau konsistennya kurang itu mungkin karena tadi itu ya Bunda, jembatan ilmu itu belum masuk ke beliau. Sebegitu pentingnya anak membutuhkan peran ayah yang konsisten itu, ayah yang konsisten, ayah yang sebagai tokoh spiritual itu belum masuk, ilmunya belum masuk ke beliau. Gitu. Kalau saya memang kalau di Fadring mengatakan ya kita berusahalah sekuat mungkin dengan berbagai cara, berbagai kiat supaya ilmu ini masuk ke beliau. Gitu. Apakah dengan cara Ummu Sulaim misalnya gitu? Apakah dengan cara Bunda lah yang tahu tentang kondisi ayah? Apakah dengan cara buku, kita beliin hadiah atau apa? Mungkin Bunda lah yang tahu berbagai cara. Intinya adalah bukan beliau nggak mau, tapi karena ilmunya memang belum nyampe. Sedangkan ilmunya sudah nyampe saja itu nggak dikuatkan, nggak di maintain, itu juga nanti juga nggak optimal seorang ayah. Gitu mungkin Bunda, insya Allah. Terima kasih Ayah Irwan. Iya. Ayah Bunda, saya buka pertanyaan kembali sampai jam 10.30. Silakan. Pertanyaan kembali dari Pak Agus Fajar Haryadi melalui raise hand. Silakan diaktifkan suaranya saat Anang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Taufik dan Ustaz Irwan memberikan kesempatan. Saya tertarik tadi ada yang kita membutuhkan peran pihak ketiga. Nah, kebetulan ini kan mungkin berhubungan dengan insan permata ya. Sekolah mungkin saya beranggapan karena ketika mungkin nanti sudah sekolah berjalan normal itu nyaris sebagian besar waktu anak-anak itu kan lifetime-nya itu banyak sekolah porsinya gitu loh. Seandainya pulang jam 5 paling nanti beraktivitas dengan orang tua itu jam 5 paling sampai jam 9 malam gitu. Jadi porsi terbesar interaksi itu kan terjadi di sekolah gitu loh. Artinya bukan sebagai orang tua berlepas tangan, ini karena fasenya kelihatannya porsinya banyak di sekolah. Mungkin saya tertarik tadi dengan hal kemajuan laki-laki itu kan tergantung dengan spiritualnya gitu. Dan itu adalah parameternya ketika anak-anak itu bisa beramar ma'ruf nahi munkar gitu. Iya. Dari program-program yang sudah dilakukan di Insan Permata saya sangat mengapresiasi, sangat bagus gitu lah. Itu sudah berusaha. Halo, Sal. Halo. Ayah Fajar. Kayaknya jaringannya mungkin saat ini. Oke. Sepertinya terputus dari Ayah Fajar. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dulu ya, Ustaz ya. Baik. Oke. Ini pertanyaan dari Bu Hana Jamal. Pertanyaan seperti ini, Ayah Irwan. Bagaimana bila ayah less of authority? Bisakah otoritas dihandle oleh Bunda? Begitu. Terima kasih. Iya. Bun, kalau gitu Bun, Bunda agak mundur sedikit Bun.
Bunda mundur sedikit, Bunda punya us time, punya waktu berdua dengan ayah, dan Bunda artinya Bunda bilang sama ayah, saya agak mundur nih ya soal authority ya, gitu. Ini saatnya ayah. Karena nanti ayah dan Bunda yang berkesumun ta'ala, kalau Bunda maju terus, nanti ayahnya keenakan. Kalau ayahnya keenakan, yang jadi korban itu bukan ayahnya, tapi yang jadi korban itu anak laki-lakinya. Gitu Bunda. Anak laki-laki. Jadi kalau saya sih mengusulkan, Bun, agak mundur sedikit. Bikin kesepakatan dengan ayah, ayah, aku, anakmu laki-laki, ini persoalan authority bukan ke aku lagi loh ya. Gitu. Nah kamu ya, gitu. Nanti kalau anak laki-laki ngomong sama aku tak kasih kamu ya lah ya, gitu loh. Nah, menurut saya gitu loh Bun. Dan Bunda memang harus mengambil hal yang semacam ini. Ini saya sarankan ke seluruh Bunda, terutama bagi Bunda yang anaknya ada di SMP. Anak laki-laki yang ada di SMP, ya, atau di SMA. Jadi jangan terlalu gini Bun, jangan terlalu baik dalam tanda petik gitu ya. Semua persoalan anak Bunda handle gitu loh. Tapi bagusnya memang kalau ada persoalan anak bilang sama bundanya, ngadu sama bundanya, Bunda bilang, makasih anak, Bunda sangat peduli dengan apa yang terjadi sama kamu, tapi boleh nggak kamu ngomong dengan ayahmu dulu? Gitu. Jadi kalau menurut saya agak mundur sedikit Bun, mundur sedikit. Nah kemudian sampaikan di waktu-waktu nanti Bunda berdua, sampaikan. Yang jadi persoalan adalah ketika sang ayah otoritinya itu yang nggak punya, bukan nggak punya tapi sedikit. Nah ini sembari kita kita membangun otoritas ini, bagaimanapun kasihan anak laki-laki kalau ayahnya less authority. Jadi kita bantu aja gitu. Misalnya begini, kalau ada persoalan Bunda diskusi sama ayah dulu gitu. Sehingga nanti ayahnya muncul sebagai tokoh otoriti yang sangat hebat gitu loh Bun. Jadi kalau saya sih kuncinya adalah Bunda agak mundur sedikit, sabar aja sedikit gitu. Anak-anak membutuhkan itu otoritas dari ayahnya. Nah kemudian Bunda diskusi aja. Kalau ayahnya nggak punya diskusi, ya kayaknya bagusnya gini loh ya. Bagusnya gini loh ya. Jadi anak laki-laki, terutama anak laki, sebenarnya juga anak perempuan sangat butuh ini. Anak laki-laki itu melihat gitu loh bahwa ayahnya itu memang tokoh otoritas. Ayah Bunda, tokoh otoritas itu bagi anak laki itu waktunya sekitar efektif itu 37 tahunan, 8 sampai 15 tahun. Ketika itu hilang dan itu tidak optimal, nah tadi itu akan muncul 15 tahun ke atas. Bisa jadi dia nggak percaya diri, dia nggak mandiri, dia nggak bahagia gitu. Nah bagaimana nanti anak-anak kita ketika dia pulang ke rumah orang lain, ketika dia menikah, dia menjadi pemimpin, dia menjadi apa, dia nggak punya 3 hal penting ini. Kenapa? Karena memang dia kosong dalam persoalan authority. Jadi mungkin Bunda, ya mohon maaf kalau kurang. Terima kasih Ayah Irwan. Irwan, kita sepertinya kita selesaikan pertanyaan sampai jam 10.30 ya diskusinya Kemudian ada untuk Bunda Dedes, insya Allah PPT akan dikirimkan. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz Ayah Irwan dari YouTube, dari Budiah Sulistyo Rahmawati. Nah, gini Ayah, apa yang perlu dilakukan atau diperbaiki jika kita melihat ataupun mengetahui sosok ayah yang memiliki keterhubungan atau kemelekatan ayah dengan Allah namun jauh acuh dengan anak-anaknya. Jadi belum minallahnya sudah dekat, kemudian dengan anaknya belum, itu masih acuh. Bagaimana ya? Iya Bun, kalau yang satu ini udah kemelekatan keterhubungan dengan Allah sudah, insya Allah nanti nunggu waktu aja Bun. Nah, tadi di yang kedua ya Bun ya, sama yang seperti yang kedua, kalau sisi dalam sudah ayah sudah perbaiki terus, nanti urusan sisi luar nanti Allah akan mudahkan. Kalau keterhubungan kedekatan ayah dengan ayahnya dengan Allah sudah kuat ya, keterhubungan dan kedekatan ya Bunda ya, bukan persoalan rutinitas ya, bukan soal rutinitas. Oh ayahnya sholat, ayahnya apa gitu, bukan itu yang saya maksudkan. Tapi tadi itu kemelekatan dan keterhubungan dengan Allahnya sudah begitu kuat, insya Allah nanti keterhubungan kemelekatan dengan anak nunggu waktu aja Bu. Kita hanya butuh teori-teori sedikit aja, teori parenting, teori fathering, tapi pada intinya modal besar itu sudah ada. Gitu. Siapa yang menggerakkan, saya yakin betul Allah yang akan menggerakkan itu. Nah mungkin nanti Bunda, kita hanya perlu teknis saja, ya. Mungkin bisa ada ayah-ayah yang memang membutuhkan teknis gitu. Mohon maaf Bunda, mohon maaf. Ada ayah yang memang dari segi keagamaan luar biasa ya. Menghafal Al-Quran, hadis, dan soleh, luar biasa gitu. Tetapi dengan anak itu ngomong nggak bisa. Gitu Bunda. Ada Bun gitu. Nah ini butuh teknis saja menurut saya. Yang paling berat itu justru ketika si ayahnya nggak melekatkan keterhubungan dengan Allah, nggak ada, tapi dia menguasai teknis. Ini justru yang sangat berbahaya Bun.
Kalau ini menurut saya teknis itu nanti kalau udah dekat dan melekat gitu nanti teknis insya Allah. Oke, Gitu mungkin Ayah. Iya, insya Allah. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Bunda Wike Az-Zahra, Ayah. Pertanyaannya, bagaimana bila anak laki-laki belum mempunyai self-defense, tetapi dari sisi kemandirian sudah bagus? Apakah untuk jenjang SMP-nya bisa dimasukkan ke pondok atau harus dikuatkan dulu ke laki-lakiannya gitu, Ustaz? Ya, pilihannya pilihannya adalah misalnya bisa kita melakukan itu di rumah dan kita bisa melakukan itu di pondok atau di pesantren. Tapi menurut saya, Bunda, memang kalau urusan dengan pesantren, dengan boarding ini menurut saya adalah urusan yang paling utama itu bukan persoalan fasilitas, bukan persoalan apakah di sana bagus nggak pengajaran kimia, pengajaran biologi, matematikanya, bukan itu. Tetapi kalau menurut saya kalau berurusan dengan boarding dan pesantren itu urusan pengasuhan yang paling penting. Ya Bunda ya. Kemarin kita sudah bahas persoalan kognisi, persoalan menghafal itu bisa kita kejar, Bun. Tetapi persoalan pengasuhan itu nggak bisa kita kejar dan nggak bisa kita rapel. Nah, oleh sebab itu menurut saya adalah cek orang ketiga ini siapa, gitu loh. Seperti apa kapasitas dan kompetensinya seperti apa, gitu. Jadi kalau misalnya self defense-nya kurang, gitu ya, anak kita, kalau kita ngelihat ada pesantren, ada boarding yang bagus, kenapa enggak, gitu loh. Kenapa enggak, gitu. Tapi kalau ke anak-anak kita self defense-nya kurang, terus dia kita masukkan ke boarding, ke pesantren yang fasilitasnya luar biasa, fasilitasnya masya Allah. Tetapi kita lihat kompetensi dan kompetisi guru laki-lakinya, ustadznya, musrifnya yang laki-laki itu, Bunda, itu jauh dari harapan. Nggak ngerti soal anak-anak di umur-umur SMP misalnya gitu. Menurut saya, mendingan kita pegang dulu, Bun. Gitu. Daripada jadi korban di sana, gitu loh, Bun. Itu mungkin, Bunda. Terima kasih. Yang saya, kita lanjutkan. Ini 10 menit lagi pertanyaan sesi pertama. Ini sekarang pertanyaan dari YouTube, ya, Dewan. Ada dari Bapak Yudi Kurniawan. Nah, pertanyaannya, bagaimana apabila ayah harus tugas di luar kota? Gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa, ya keluar kota nggak apa-apa. Nabi Ibrahim keluar kotanya jauh sekali ya, malah moda transportasinya malah hanya satu, jalan kaki, dan jarang ketemu dengan Nabi Ismail. Nggak apa-apa. Tapi yang tadi itu ayah pastikan keterhubungan kelemekatan ayah dengan Allah itu sangat-sangat kuat. Dalam tahajud ayah, dalam doa ayah apa gitu punya ulang sangat kuat. Dan kemudian ayah yang tadi pertama ayah selalu memperbaiki diri, dan yang ketiga ayah cari ilmunya tentang anak ayah. Jadi kalau ayah tahu tentang tahap perkembangan anak ayah yang do the best tadi itu, ayah kalau nelpon dengan anak, ayah nggak butuh waktu lama. Ayah kalau dekat dengan anak berinteraksi dengan anak ayah nggak butuh waktu lama. Ayah hanya butuh misalnya nggak ketemu dengan anak sebulan, nggak apa-apa, bisa selesai itu persoalan psikologis ayah kalau ayah nelponnya itu pas. Jadi misalnya nelpon nih anak ayah di SMP. Jadi kalau nelpon assalamualaikum gitu, langsung ayah tanya gitu, gimana mas? Sekolah gimana? Kamu gimana? Kesulitan nggak belajar apa gitu? Oh ini nggak pas buat anak-anak SMP. Gitu ya. Gimana yang pas dengan anak SMP? Ayah nggak usah tanya. Ayah cerita gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ayah ya? Iya mas. Gitu. Kenapa ya? Enggak. Ayah pengen cerita nih. Kan kita udah nggak ketemu sebulan ya mas ya. Gitu. Ayah mau cerita nih nak. Gitu. Jadi sepekan kita nggak ketemu itu, waktu ayah baru pulang dari rumah itu langsung ke tempat ayah kerja, itu ada kejadian mas, kejadian. Nah, mesti cerita itu tentang bagaimana ayahnya, kelaki-lakian ayahnya itu, kejadian cerita tentang kelaki-lakian ayahnya. Misalnya ayahnya sedang menolong orang, gitu misalnya gitu ya, atau sedang apa, ayahnya sedang berkorban gitu. Itu pas buat anak laki-laki. Karena buat anak laki-laki yang berjarak jauh dengan ayahnya itu, yang paling pertama ayah ceritakan itu, ayah diskusikan itu adalah kelaki-lakian masing-masing. Momen kelakian masing-masing itu apa? Momen kelaki-lakian ayah itu apa selama nggak ketemu? Cerita. Nanti anak laki-laki ayah akan bercerita juga momen kelaki-lakiannya. Kalau duanya sudah mau ngomongin ini, artinya ayah, kita sudah masuk melakikan anak laki-laki gitu ya. Karena masing-masing sudah, si anak sudah bilang, ini modelku ya ini. Ayahku ini orangnya suka berkorban, ayahku ini suka nolong, ayahku ini orangnya adalah orang yang paling berdiri paling depan. Gitu ya. Nah setelah itu baru ayah tanya, nah, mas, boardingmu gimana mas? Gitu, makanmu gimana?
mau ininya apa enggak, ini apa, itu baru tanya, itu nanti ya. Gitu. Dari mana ayah tahu ini? Dari tahap perkembangan. Jadi nggak apa-apa, ayah mau jaraknya jauh tuh nggak apa-apa. Gitu. Itu mungkin gitu, Ustaz. Oke, terima kasih Ayah Irwan. Nah, alhamdulillah kita sudah kembali lagi. Ini ada Pak Fajar. Halo Pak Fajar, Pak. Silakan ditanyakan. Apa Ustaz tadi sedang bertanya, ternyata koneksi terputus. Iya. Melanjutkan ke yang tadi, saya tertarik untuk masalah nahi munkar, Ustaz. Karena memang menurut saya salah satu parameter muncul kelaki-lakiannya itu adalah ketika anak-anak itu berani ketika ada kemungkaran gitu. Jadi mungkin menurut di sesi ini atau di acara ini mungkin Ustadz bisa merekomendasikan kalau ke sekolah program seperti apa gitu yang bisa memperkuat anak-anak itu betul-betul bisa menunjukkan kemampuan untuk nahi munkarnya itu. Karena kalau untuk amar ma'ruf kelihatannya banyak sekolah mengerjakan gitu. Iya, di nahi munkarnya itu. Mungkin itu Ustaz. Iya, apa Ustaz? Jadi kalau saya Ustaz, di usia SMP itu, ini kalau boleh saya ngusulkan, hampir setiap momen itu harus ada sisi dua ini, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu ya, seperti yang Rasulullah lakukan waktu Rasulullah jadi pemuda itu. Jadi harus ada amar ma'ruf nahi munkarnya. Kalau enggak gitu ya, ini kan masa pembentukan yang luar biasa. Pembentukan laki-laki yang luar biasa sebenarnya. Kalau laki-laki yang luar biasa itu dan dia hanya mengenal satu sayap saja, dia susah untuk menjadi laki-laki utuh dan laki-laki tangguh kelak kemudian hari. Gitu ya. Nah, jadi menurut saya nanti sekolah atau rumah sekolah ya memikirkan setiap momen itu pasti harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Gimana caranya ya? Yang paling hebat itu adalah ngasih pride. Pride itu selalu berhubungan dengan responsibility, tanggung jawab gitu. Nah, tanggung jawab itu selalu ada harus dua ini, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Misalnya begini. Kalau urusan-urusan apa project misalnya kebersihan sekolah misalnya gitu ya. Ini tanggung jawab siapa gitu. Nah, kemudian ini tanggung jawab misalnya tanggung jawab atau kebersihan kelas. Ini ambil sampelnya aja, kebersihan kelas. Ini tanggung jawab siapa? Oh, ada 2 orang. Hari ini pejabatnya itu adalah 2 orang. Segala sesuatu yang terhadap sekolah ini. Kenapa kelas ini? Kenapa harus ada 2 orang? Mohon maaf ya ayah dan bunda, anak-anak SMP memang sudah harus kita ajarkan sesuatu yang sifatnya miniatur kayak gini loh ya. Kelas itu sudah seperti sebuah state sebenarnya, sebuah negara sebenarnya dia urus gitu loh. Tempat dia belajar. Kelas itu bukan hanya sekedar tempat belajar, bukan hanya tempat kursi, ada guru, ada orang, ada transfer nilai, bukan itu, tapi dia sebuah miniatur state, sebuah miniatur negara sebenarnya, dan di situ akan berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Jadi misalnya pejabatnya sekarang hari untuk 3 hari itu sepekan ini siapa? Presiden kelas itu siapa? Gitu misalnya gitu. Oh, presiden kelas itu misalnya Irwan. Berarti Irwan dilatih amar ma'ruf nahi munkar. Dia diberikan hak untuk menegur. Dia diberikan hak untuk amar maaf, dia diberikan hak untuk menegakkan menegakkan nahi munkar. Itu kasus ya, contoh ya bunda ya. Nah, contoh yang sangat sederhana. Dan itu banyak lagi yang lain sebenarnya. Tapi menurut saya, hemat saya adalah hujanilah anak-anak itu dengan tanggung jawab, gitu ya, dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti pekerjaan ya, Bun, gitu pekerjaan. Jadi mohon maaf ini, saya pernah melihat sebuah sekolah SMP, saya tinggal dengan SMP. Saya lupa itu apa di Brussels apa di Frankfurt, saya lupa. Yang menariknya itu pekerjaan sekolah guru itu nggak terlalu banyak. Itu lebih banyak itu dikerjakan oleh anak-anak, semua tanggung jawab itu. Bahkan gagang kunci pintu pegangan pintu kelas handle itu rusak gitu Ustaz. Itu sudah 3 hari itu nggak diperbaiki. Gitu loh. Sampai waktu itu saya tanya sama pihak sekolah gitu, oh ini gimana keamanan kenyamanan anak-anak? Kepala sekolahnya bilang anak-anak belum ada yang berinisiatif. Di situ ada pejabatnya kok. Kebayang tuh, kalau di Indonesia itu orang tua murid udah mencak-mencak itu, gitu loh. Oh gimana ini, oh anak-anak gitu. Padahal kalau orang tua murid ngerti, itu sama sekolah memang sengaja dibiarin. Bayangkan Ustaz, itu ternyata pegangan pintu, handle pintu itu bahkan sampai sepekan lebih. Itu sekolah nggak mau pegang. Gitu ya. Karena apa? Itu tadi, momen melakikan anak laki-laki itu. Ayah, bunda yang mereka semua ta'ala.
ketika misalnya si pejabatnya di kelas itu, misalnya anak laki-laki yang dipercaya itu, kemudian tiba setelah 6 hari, hari yang ke-7 dia bilang, oh mohon maaf teman-teman, ini gitu ya, ini handle ini harus kita perbaiki. Menurut teman-teman gimana? Itu ini itu ma'ruf. Sekarang kalau handle ini rusak lagi, ini ada konsekuensi apa? Nahi mungkar. Gitu ya. Saya ayah bunda khawatirnya ketika anak diberikan kesempatan semacam itu dan dia lakukan, jangan-jangan Allah mengizinkan proses itu dia simpan di bawah sadarnya dia, dan dia simpan bertahun-tahun kelak kemudian hari ketika dia besar, itulah salah satu yang menjadikan dia dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Gitu. Bukan karena hanya di lulusan ITB, lulusan UI, lulusan UNAIR, lulusan apa, bukan lulusan Brawijaya, bukan hanya sekedar itu. Tapi karena itu tadi, yang begitu banyak dia simpan di waktu dia harus menjadi laki-laki, pihak sekolahnya begitu banyak memberikan chance, memberikan kesempatan, memberikan challenge gitu ya. Gitu. Nah, saya pernah lihat lagi sebuah SMP di Turki, ayah. Itu mereka mau olahraga, gitu. Bolanya kempes, gitu. Itu guru diam aja, guru olahraga diam aja, gitu ya. Gitu. Mohon maaf, tadi kempes itu karena ada anak yang nendang itu kena pagar itu jadi kempes. Gitu. Gurunya diam aja. Gitu. Saya dengan kultur Indonesia, saya bilang loh kok guru diam aja. Iya guru gitu loh, saya bilang ini guru nggak bertanggung jawab gitu. Akhirnya kita tanya itu, kok bapak kok diam aja? Dia bilang ini urusannya, ada pejabatnya di sini. Gitu. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi si anak ini kemudian manggil si anak yang nendang bola tadi itu, yang bertanggung jawab tadi itu, manggil. Kemudian dia lakukan nahi mungkar dan dia lakukan amar ma'ruf. Apa amar ma'rufnya? Dia bilang sama teman-temannya, kita mau olahraga, tapi olahraga kita main bola, bolanya lagi kempes. Menurut kamu apa bagusnya? Ada anak yang mengusulkan gini, oh gimana? Saya ada ini, anak mengusulkan dia, itu amar ma'ruf. Tetapi nahi mungkarnya juga harus tegakkan, dan dia berani mengatakan, maaf, kamu gitu ya, kamu yang tadi yang nendang bola ke pagar itu, kamu setelah saya diskusi diputuskan gitu, kamu nggak ikut kegiatan olahraga 2 kali, gitu loh ya. Dan gurunya menghormati. Nah gitu menurut saya apa ya. Banyak sekali sebenarnya yang kita bisa. Kalau menurut saya ini persoalan paradigma sekolah menurut saya gitu. Ada sekolah yang memang mengejar di mana anak laki-laki harus diprioritaskan menjadi anak laki-laki, tapi ada sekolah yang tidak mempedulikan itu, tapi mengejar banyak kognisi, sehingga tahap periode di mana anak laki-laki harus mendapatkan kelaki-lakian itu depositnya kosong, nggak banyak yang masuk ke dia, gitu. Semuanya dihandle. Dan kalau saya nih ayah di SMP itu kan harusnya banyak challenging ke anak-anak ya, ke anak laki-laki ya, banyak challenging. Nggak apa-apa, nggak langsung mulus-mulus itu nggak apa-apa, gitu ya. Kalau semuanya mulus ya susah, dia nggak dapat apa-apa. Mungkin dia mulus belajarnya, tetapi nanti kemudian hari dia nyesel, kita akan nyesel. Seperti program yang kemarin itu di SMP ya, yang pergi kemana-mana itu, kemudian dia biarkan, itu terus dia memutuskan sendiri gitu. Dan menurut saya nanti malah programnya itu ada lebih ekstrim lagi. Saya dulu bikin program namanya No Money No Pocket. Jadi pergi kemana-mana memang nggak ada dompet, nggak ada uang, nggak ada dompet, gitu ayah. Mungkin gitu Ustaz. Saya mohon maaf kalau kurang-kurang. Terima kasih Pak Ayah Irwan. Insya Allah kita break dulu untuk pertanyaan sesi pertama. Insya Allah kita lanjut ke break dulu sebentar. Kita sampai jam berapa Ustaz? Insya Allah sampai jam 11 nih. Oh jam 11 ya. Kita break dulu untuk pertanyaan pertama. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Nanti insya Allah kita akan bacakan lagi setelah video yang satu ini. Silakan untuk Ayah Irwan bisa istirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Yuda Pratama, alumni SMP ITN Sampar Mata, lulusan tahun 2018-2019, angkatan 3. Juga ketua OSIS periode 2017-2018. Kesan saya selama berada di sekolah ini, sekolahnya sangat menyenangkan, seru, apalagi kegiatan-kegiatannya.
salah satu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua siswa itu salah satunya adalah adventuring class. Nah, adventuring class itu dibagi per jenjangnya. Ada jenjang kelas 7, jenjang kelas 8, dan juga jenjang kelas 9. Ada juga adventuring class yang dilaksanakan secara bersamaan. Jadi jenjang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu dilakukan secara bersamaan, yaitu adventuring class gabungan atau ASEGAP biasanya disingkatnya. Dan biasanya ASEGAP itu dilaksanakan setahun sekali dan itu sangat-sangat seru dan sangat-sangat menyenangkan. Biasa sih kemah atau kita kayak jalan-jalan di suatu kota, terus ke tempat-tempat yang biasanya jadi landmarknya atau tempat-tempat yang kayak seru, bukan seru, jadi identitas kota tersebut lah. Terus juga untuk guru-gurunya itu sangat seru dan friendly. Jadi kalau misal kita nih punya masalah atau kita ada kesusahan, itu pasti gurunya akan memperhatikan kita dan juga akan membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapkan oleh kita. Jadi dan untuk teman-temannya juga itu sangat seru. Apalagi kalau misal diajak mau main gitu, main pasti ayo main. Terus kalau misal mau belajar bareng juga bisa. Teman-temannya juga sangat membantu kita lah kalau misalnya kita juga susah. Jadi kalau misal kalian tertarik dengan itu, ayo kita bergabung di SMP ITN Permata menjadi seperti kami, lulusan dan juga muridnya juga. Murid dan juga lulusan ya, kebalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih videonya. Kita lanjutkan ya Ayah Irwan. Pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Muzhar Kurrotin. Ini Ayah, bagaimana sisi prioritas yang harus dilakukan orang tua dalam pengasuhan jika kondisi anak di pondok pesantren? Oh iya, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau anak-anak kita di boarding dan pesantren itu yang paling utama kita perhatikan adalah persoalan pengasuhan. Nah, menurut saya itu ya, karena kalau persoalan pembelajaran itu sebenarnya bisa kita kejar lah, insya Allah. Tapi kalau pengasuhan itu susah kita kejar dan susah untuk dirapalnya. Jadi kalau begitu perhatikanlah seperti apa musrifahnya, ustazahnya, perhatikan aja kompetensi dan kompetisinya seperti apa, terutama kompetensi dan kompetensi pengasuhannya. Jadi Ayah, kalau hebat ya teknisian dan lain itu, tapi sementara musrif dan musrifahnya, ustazahnya hingga terlalu mengerti, kasihan sebenarnya. Sebab nanti anak-anak kita itu dia nggak akan mendapatkan itu lagi kelak kemudian hari. Padahal dalam konsep kita pengasuhan itu, kalau menghebatkan anak kita ke masa depan, hebatkanlah pengasuhan ini saat sekarang ini. Gitu mungkin Ustaz. Terima kasih Ayah. Ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf Ayah Bunda yang belum bisa dibacakan pertanyaannya karena Ayah Irwan tidak sampai bisa jam 11. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Rudi. Bagaimana jika ayah melakukan kesalahan dalam mengambil authority terhadap anak? Ya, Ayah Pak Rudi, nggak apa-apa ya. Yang paling penting adalah memang kita ayah mengkondisikan ibu dulu ya, apa salahnya, sampai sejauh apa salahnya, karena memang kalau nanti ayah akan minta maaf ke anak gitu ya, dan menjelaskan ke anak, khawatirnya ada dua kemungkinan. Anak bisa terima, alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalau anak nggak bisa terima, anak membutuhkan ada orang lain yang dipercaya di rumah itu. Jangan sampai ayah nggak tersosialisasikan ke ibunya dan kemudian anak nggak perlu terima dengan kesalahan ayah itu, dia nanti nggak merasa punya siapa-siapa di rumah itu dan dia akan pergi keluar, terutama bagi anak-anak SMP dan SMA. Jadi kalau saya bilang ayah minta maaf aja gitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa ayah laki-laki dan juga menyontohkan kepada anak-anak bahwa beginilah cara laki-laki menyelesaikan masalah. Ayah, ada 4 yang akan di copy paste sama anak dari ayah itu. Pertama, bagaimana ayah khawatir, bagaimana laki-laki itu khawatir, bagaimana laki-laki itu takut, bagaimana laki-laki itu kecewa, bagaimana laki-laki itu gembira. Ayah, dan dari 4 ini ayah bisa, misalnya ayah salah, ayah jelasin aja. Itu ayah, ayah khawatir nih dengan
dengan ini kamu kesalahan ayah, kalau ayah nggak minta maaf ke kamu, itu penting buat anak-anak. Tapi yang paling penting juga ayah siapkan dulu ibunya, supaya nanti kalau anak nggak nerima, dia bisa curhat ke ibunya, jadi dia nggak pergi kemana-mana gitu. Oke. Terima kasih saya Ayah. ini ayah bunda, saya mohon maaf ini. Misalnya boleh di slide itu ada nomor WA saya. Jadi ayah bunda boleh sampaikan ke WA, nanti insya Allah saya jawab lewat voice note ya. Ini maaf loh ini Ustaz. Terima kasih Ayah. Oke, Ayah Bunda, hadirin partisipan yang berbahagia, alhamdulillah karena sudah, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir pada Ayah Irwan dan Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi. Kemudian mohon maaf untuk Ayah Bunda yang belum bisa dibacakan pertanyaannya, mungkin nanti bisa langsung intens komunikasi WA bersama Ayah Irwan. Oke, demikian rangkaian acara telah kita lewati di materi kajian parenting yang ketiga ini, sesi ketiga ini. Insya Allah mengingatkan pada ayah bunda, insya Allah untuk pekan depan pada tanggal 17 Mei 2020 akan ada jodol parenting kembali yang keempat dengan tema sucikan anak perempuanmu. Nah, insya Allah semoga bisa hadir semuanya, bisa hadir kembali. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement terlebih dahulu mungkin Ayah dari Ayah Irwan. Ya, kalau saya yang pertama itu ayah take it. Jadi jangan ditunda, jangan dikasih ke siapa-siapa. Ambil ini ayahlah orang yang terhebat untuk menghebatkan anak laki-laki ayah, jangan kasih ke siapa-siapa. Kalaupun ada orang lain tuh hanya ayah minta tolong saja, gitu ya, karena seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang mengajarkan ke laki-lakian, yang mempertontonkan ke laki-lakian itu adalah ayah Nabi Ibrahim. Take it. Itu aja ya. Oke. Terima kasih Ayah Irwan. Take it. Oke. Do it. Oke. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda sekalian. Terima kasih juga kepada Ayah Irwan, pengisi acara pada pagi hari ini, dan semua pihak yang ikut terlibat dalam suksesnya acara kajian parenting ini. Nah, dari saya mohon maaf jika ada hal kurang yang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.